Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Buat kamu nih yang lagi cari smartphone buat sekolah online di rumah ya, yang harganya nggak mahal-mahal banget tapi berkualitas. Nih, Samsung Galaxy M02. Ini harganya 1,2 jutaan aja tapi merek Samsung sob. Ya emang kalau secara keseluruhan sih nggak istimewa ya di kelas harganya. Tapi ini merek Samsung dan harganya cuma 1,2 jutaan. Boxnya dari Galaxy M02 kayak gini sob, sama kayak Galaxy M series yang lainnya ya. Dia tuh modelnya diselongsong kayak gini, tinggal didorong aja. Dan dalam kotaknya ini kita bisa dapetin, ini adalah isinya ya, biasanya ini buku panduan dan kartu garansi, ya kayak gini. Kemudian, loh smartphone-nya mana ya? Oh iya, smartphone-nya di sini sob, udah dikeluarin. Kemudian kita dapat ini, SIM card ejector yang bentuknya standar ya. Terus kita juga dapat charger adapter. Nah, ini charger adapternya ini unik nih. Chargernya cuman outputnya 5 volt 1,55 ampere aja atau maksimal 7,8 watt. Ini segede gini ngecasnya pasti lama sob. Kemudian juga kita dapat kabel charger yang sayangnya masih micro USB ya. Dia belum USB-C dan ini panjangnya standar. Udah isinya gitu aja. Kita nggak dapat headset, kita juga nggak dapat casing. Kalau melihat desain sih ini cakep sob. Udah kayak seri A-nya yang sedikit lebih mahal. Ini bodinya emang sih masih bahan polikarbonat, tapi desainnya tuh cakep sob. Bodinya dibikin bertekstur garis-garis, jadi tuh nggak licin dan juga nggak nempel-nempel minyak-minyak sidik jari. Selalu kelihatan bersih lah. Terus pemilihan warnanya Samsung juga menarik sob, karena ini mirip kayak batu lantai marmer gitu ya. Keren. Sementara kalau tampak depan, ya kayak HP-HP zaman now lah, pakai layar bergaya water drop notch. Tepian layarnya juga udah 2,5D, jadinya kelihatan lebih mewah. Secara build quality ini cakep sob, berasa banget kalau ini HP tuh berkualitas, padahal ini harganya cuma 1,2 juta. Biasanya di harga 1,2 jutaan itu berasa agak-agak ringkih, kalau ini enggak. Nah, Samsung Galaxy M02 ini juga nyediain slot kartu di sisi kiri HP, udah bisa baca dual nano SIM dan micro SD sekaligus berbarengan. Nggak perlu ada yang dikorbankan. Ya cuma sayangnya kalau dilihat ya, slot kartunya ini tuh belum ada seal karetnya untuk mencegah cairan dan debu masuk. Jadi hati-hati ya, jangan sampai smartphone-nya kena cairan. Sayang kan kalau rusak. Nah, untuk bagian layarnya ini, walaupun harganya cuma 1,2 jutaan, layarnya udah cakep sob. Emang sih ini belum IPS, layarnya pakai PLF TFT punya Samsung. Ukurannya 6,5 inch HD Plus dengan rasio layar yang udah lumayan kekinian. Udah 20:9. Dilihat dari sisi mana aja juga layarnya kelihatan cakep, kelihatan bening, kelihatan jernih. Mau di bawah sinar matahari juga cukup terang, masih cukup nyaman dipakainya. Dicolek-colek saat penggunaan harian, mau buat main game juga performanya tuh cukup responsif sob. Asli sob, pokoknya kalau untuk layarnya ini tuh nggak meragukan walaupun harganya cuma 1,2 jutaan. Ini layarnya cakep untuk di kelas harga setara ya. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. Dan di kelas harga segini tuh, ini tuh ngandelin yang namanya baterai. Daya tahan baterainya tuh awet sob. Karena HP ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Kalau untuk penggunaan normal harian bisa lebih dari 2 harian. Baterainya bertahan sebelum minta dicas ulang. Ya cuman ngisinya aja yang lama. Kan tadi udah dikasih lihat, charger bawaannya cuma 7,8 watt. Ngisinya lebih dari 3 jam baru bisa penuh. Ya kalau saya pribadi sih kalau ngecas nggak masalah ya, agak lama juga. Karena saya biasanya ngecasnya ditinggal tidur. Malam dicas, paginya dicabut, udah penuh. Yang penting kan baterainya awet, bisa tahan seharian, 2 harian malah kalau ini. Dan kalau dipakai buat sekolah online seharian, pakai Zoom meeting gitu, ini juga aman, baterainya masih bertahan. Nah sementara kalau untuk di bagian performanya, smartphone ini Galaxy M02 ini tuh pakai prosesor yang udah lawas sih. Pakai prosesor keluaran tahun 2017. Prosesor yang dipilih adalah MediaTek MT6739W, quad-core 1,5 GHz, masih fabrikasi 28 nanometer. Dan smartphone yang saya punya ini pakai 2 GB RAM dan 32 GB internal storage. Ya kalau skor Antutunya sih ya kayak gini, nggak banyak-banyak banget. Tapi kalau untuk performa harian ini udah lumayan, udah nggak bikin sabar lah pokoknya. Udah cukup responsif dan cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari.
Kalau buat main game juga masih cukup enak. Ya yang penting gamenya bukan game yang berat-berat kayak PUBG Mobile atau COD Mobile atau Genshin Impact. Itu keberatan sob buat HP ini. Ini bisa lah kalau dipakai buat main kayak Free Fire ataupun Mobile Legend. Masih ngangkat sob. Nih sob, saya cobain main game Mobile Legend dimana settingan grafisnya ini tuh belum bisa mode high frame rate ya. Tapi kalau diajak main dengan settingan grafis maksimal kayak gini, kayak yang kamu lihat di layar. Ya udah cukup nyaman sih, walaupun kadang ada drop frame, tapi ini masih enak aja, masih nggak mengganggu enaknya main. Masih bisa dipakai buat push rank. Ya yang penting kamunya jago main, nggak kayak saya. Di harga 1,2 jutaan, harga hemat, ternyata sensornya juga tetap dihemat. Samsung biasa nih ya, kalau harga 1 jutaan, sensornya ada aja yang disunat. Ya kayak HP ini, kamu bisa lihat sendiri. Sensornya nyaris nggak ada, hilang semua. Sensor cahaya nggak ada, sensor giroskop nggak ada, sensor magnetik buat kompas juga nggak ada. Jadi HP ini tuh belum bisa ya dipakai buat virtual reality. Untuk keamanan biometrik juga nggak ada sob. HP ini nggak dilengkapi yang namanya sensor sidik jari maupun pengenalan wajah. Ya ini kalau untuk kunci-kunci layar, dia cuma bisa pakai kode, bisa pakai PIN, atau pakai pola. Ya kayak gitu aja. Masih gaya lama, belum ada sidik jari, belum ada pengenalan wajah. Sayang banget ya. Tapi kalau buat GPS, ini udah lumayan mantap sob. GPS-nya bisa mendeteksi lokasi dengan cukup cepat dan juga akurat. Cuma kurang asik aja karena kompasnya nggak bisa. Jadi kita mesti jalan dulu, baru tahu deh kita tuh lagi menghadap mana. Nah, kalau untuk bagian kameranya, ini juga bagian yang diunggulkan dari Samsung Galaxy M02 ini. Karena di kelas harga 1,2 jutaan, HP ini tuh punya dual kamera yang dua-duanya bisa kerja. Konfigurasi dual kameranya gini sob, kamera utama 13 megapiksel dengan aperture lensa f1.9. Sementara satunya lagi adalah kamera makro 2 megapiksel buat foto-foto jarak yang deket banget. Lumayan kan? HP 1,2 jutaan jarang loh yang dikasih makro, paling dikasihnya depth sensor. Sementara untuk foto-foto selfie, disematkan kamera 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Belum ada LED selfie, tapi udah ada smart screen flash buat foto selfie di kondisi gelap. Untuk mode-mode kameranya juga sederhana ya sob ya. Di sini kamu bisa lihat sendiri UI kameranya kayak gimana. Mode kameranya tuh cuma ada makro, mode auto, dan juga perekaman video. Nggak ada yang namanya mode malam, nggak ada mode manual, ya tapi udah lumayan sih karena dia punya mode makro. Sementara untuk hasil foto-fotonya, kamera 13 megapikselnya ini tuh udah bisa banget memenuhi kebutuhan untuk foto-foto. Hasilnya lumayan detail dan juga cukup tajam. Segini tuh udah lumayan banget buat HP kelas harga 1,2 juta. Udah cakep sob. Untuk foto-foto makronya apalagi luar biasa untuk kelas harga 1,2 juta, yang lain nggak ada. Yang penting foto-foto makronya di kondisi cahaya cukup dan jarak antara kamera ke objeknya ngepas biar dapat fokusnya. Sementara untuk foto-foto selfie ya kayak gini sob, hasilnya udah cukup memuaskan untuk kelas harga 1,2 jutaan. Walaupun kalau menurut saya ya warnanya agak sedikit pucat, kurang kontrasnya, tapi segini sih udah bagus ya untuk kelas harga setara. Untuk hasil perekaman video kamera depan kayak gini sob, agak berguncang karena emang untuk di kelas harga segini biasanya tuh smartphone belum ada stabilisasi, apalagi kamera depannya. Nah kalau kamera belakangnya juga ya sama sih sebenarnya. Kamu lihat nih, tuh kayak gini hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Kita cobain ya, jalan terus, masih agak berguncang. Dan kalau untuk masalah fokus, di sini kita lihat perpindahan fokusnya lumayan sih. Untuk kelas harga 1,2 juta ini udah lumayan cepet sob. Pindah fokusnya udah lumayan mantap. Oh iya, buat kamu yang nanya-nanya apakah HP ini udah OTG atau belum, ini udah sob. Kayak gini nih, jadinya gampang kalau mau pindah-pindahin data yang ukurannya nggak sedikit. Ya emang sih di kelas harga 1,2 juta secara spesifikasi maupun performa ini kurang memadai ya. Tapi secara kualitas, baik build quality-nya, desainnya, layarnya, dan kameranya ini udah wah banget untuk kelas harga 1,2 juta. Ya kira-kira gitu aja ya video mengenai Samsung Galaxy M02 ini yang dijual secara online. Kamu bisa cek ya di deskripsi video untuk link beli Samsung Galaxy M02 ini. Semoga videonya bermanfaat dan Makteno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.